acara ini, event ini, dan saya juga memohon untuk teman-teman mengikuti setiap aturannya dengan baik ya. Tolong teman-teman sudah mendaftar, artinya teman-teman juga sudah menyepakati setiap aturan yang ada. Oke teman-teman, next slide. Kita mau buka di dalam Efesus. Selama 3 hari ini teman-teman akan mempelajari satu surat dari Rasul Paulus untuk jemaatnya di Efesus. Ada beberapa yang membawa kitab fisik, ada beberapa yang membawa kitab elektronik. Gak masalah, teman-teman bisa buka surat Efesus 1 ayat yang kedua. Saya mau buka dengan ayat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini yang menjadi doa kami setiap panitia dan doa teman-teman juga. Karena selama 3 hari teman-teman akan mengalami sesuatu yang tidak dialami di luar tempat ini. Saya tidak sedang membatasi kuasa Roh Kudus, tapi saya mengatakan bahwa ini adalah momen yang tepat untuk kita merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Selama 3 hari 2 malam teman-teman akan mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan sebanyak 7 kali. Belum ditambah sesi 2 pagi. Berapa kali? 7, 8, 9. Matematika saya kira-kira nilainya 65 lah. Ada sekitar 9 sesi, 9 firman yang akan teman-teman dengar. Ada 9 kali ibadah yang akan teman-teman ikuti. Kalau teman-teman menganut paham 1 minggu sekali ke gereja, artinya teman-teman menyimpan 2 bulan untuk tidak ke gereja. Tapi ini bukan sesuatu yang benar. Ada 9 kali dan tentunya akan menguras energi kita sebagai manusia jasmani. Tapi biarlah damai sejahtera Tuhan ada dalam setiap kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita. 7 sesi, 2 doa pagi, bukan waktu yang sebentar. 3 hari 2 malam, waktu yang cukup panjang. Jadi manfaatkanlah ini dengan baik. Ini akan mengganggu manusia jasmanimu, tapi akan bermanfaat bagi manusia rohanimu. Teman-teman akan mendengarkan banyak firman Tuhan yang saya yakin akan memberkati kita tanpa terkecuali. Oke? Tema sesi pembukaan untuk Next Revival stop by. Tema sesi pembukaan untuk Next Revival 2022 adalah Human Error. Back dulu baik lagi. Nah, ini temanya Human Error, atau bahasa Indonesianya kerusakan manusia. Bener ya Mas Daniel? Nah, ini nilai bahasa Inggris saya 85. Jadi lebih baik dari matematika. Mungkin sekilas kalau teman-teman mendengarkan Human Error, apa kaitannya dengan hamba Kristus? Terkesan sebuah hal yang saling tidak berkaitan. Kerusakan manusia dan hamba Kristus. Tema kalau biasanya hamba Kristus, pastikan temanya yang keluar ketaatan, sukacita dalam menjalankan perintah. Tema-tema yang hampir seragam dengan Servant of Christ, hamba Kristus. Tapi tema pembukaan ini tema yang cukup unik, kerusakan manusia, human error. Tapi percayalah teman-teman, Paulus tidak sedang menulis surat Efesus dengan cara yang seadanya. Paulus menulis surat Efesus dengan cara yang sangat sistematis. Kita akan dapat melihat perkembangannya ke arah sana. Dimulai dari kerusakan manusia sampai nanti hamba Kristus, dan di sesi terakhir, sesi pengutusan. Kita akan lihat ke arah sana bagaimana progresi dari kasih karunia Allah menyelamatkan kita, menjadikan hambanya. Oke, kembali ke sesi pembukaan. Human error, kerusakan manusia. Boleh di next slide. Kira-kira apa respon kita terhadap kerusakan? Saya mau tanya dulu nih. Teman-teman pasti akan meresponi sesuatu berdasarkan situasinya. Kalau kira-kira ada yang rusak, kira-kira apa yang akan dilakukan teman-teman? Tuh, nek motormu rusak kira-kira apa tuh? Kasih ke bengkel. Kenapa? Pengen diperbaiki? Oke. Saya rasa semua sepakat. Adakah yang berbeda? Tidak ada? Ini ada orang enggak? Ada kan? Nanti kalau jalan sandung-sandung enggak kelihatan. Oke. Respon manusiawi bahwa ketika melihat sesuatu yang rusak, mereka akan berusaha untuk memperbaikinya. Secara normal pasti timbul rasa ingin memperbaiki. Bener gak? Bener. Motor yang lu pakai koplingnya, kasih di tangan. Kamu pengen memperbaiki gak? Pengen, kan ada rasa untuk memperbaiki sesuatu yang rusak. Karena ini bukan hal yang wajar.
nggak sewajarnya hal ini terjadi itu. Maksud yo motor gasnya di rem kan tidak sesuai dengan Mas Aldo, tidak tahu ya motor gasnya di sini. Nanti kasih tahu gasnya di sini Mas, di rem. Apa mau lihat dulu, kita turun dulu di Solo nanti baru kira-kira ada ya. Oke. Ini motor yang unik. Respon Andre pengen memperbaiki, bener ya? Ada rasa untuk memperbaiki sesuatu yang rusak. Nah teman-teman, sadarkah bahwa kita tinggal di dunia yang sudah rusak? Apakah teman-teman menyadari hal ini? Kita tinggal di dalam dunia yang rusak. Banyak kerusakan terjadi, banyak hal yang tidak benar terjadi, dan itu menjadi sesuatu yang legal terjadi di lingkungan kita. Sesuatu dosa yang dibiarkan menjadi sebuah kebiasaan. Ngerasani itu bukan hal yang baik, tapi itu menjadi legal. Bener gak Mas Adris? Itu bukan hal yang baik. Mas Adris tertawa. Tapi itu legal. Di tempat kita semua melakukan hal itu. Kemalasan merupakan hal yang buruk. Tapi berapa banyak orang yang juga hidupnya malas? Termasuk saya. Banyak lah, Mas Daniel ketawa kan Mas Daniel ngecat saya terus dulu. Selamat pagi Mas gitu Mas. Pagi Mas. Mau ngecat saya? Enggak juga kan? Banyak dosa-dosa yang menjadi sebuah suatu kebiasaan bagi kita. Ngomong-ngomong kotor itu hal yang buruk. Tapi di tengah dunia ini itu hal yang biasa dan dilegalkan, dinormalkan. Berapa banyak dari kita yang menyadari bahwa kita tinggal di dunia yang rusak? Atau yang lebih kecil lagi, spektrum atau area yang lebih kecil lagi, kita tinggal di benua yang sudah rusak. Kita tinggal dengan kultur-kultur Asia yang sangat tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan lagi kita tinggal di dalam masyarakat yang juga rusak. Sadarkah bahwa lingkungan kita rusak? Sadarkah bahwa saat ini kita tinggal, rumahmu itu berada di tengah-tengah lingkungan yang rusak, berada di tengah lingkungan yang sudah rusak. Mereka melegalkan sesuatu yang salah dan menganggapnya sebagai sesuatu yang benar. Ngomong kotor lah, ngerasani, itu ada lingkup-lingkupnya sendiri. Biasanya tukang sayur itu jadi bahan menerima segala input. Jadi kalau teman-teman mau cari informasi, cari tukang sayur. Buk sing akeh utangnya pundi nggih? Dengan mudah aku. Mas Pandu sebagai seorang sales pasti menerima rasan-rasan dari banyak orang. Dan itu menjadi hal yang lumrah gitu loh. Kita tinggal di lingkungan yang rusak dan itu sebagai sebuah hal yang lumrah, sebagai sebuah hal yang biasa. Sadarkah kita bahwa kita tinggal di tengah-tengah lingkungan yang sudah rusak? Pertanyaan yang selanjutnya cukup unik. Sadarkah kita bahwa bukan hanya mereka yang rusak, tapi bahwa diri kita juga rusak? Berapa banyak kamu melegalkan dosa terjadi dalam hidupmu? Berapa banyak kita malas dalam hidup kita? Berapa banyak perkataan kotor yang keluar dalam hidup kita? Berapa banyak batang yang sudah kita hisap? Berapa banyak kita membicarakan keburukan orang lain dengan kelompok kita? Sadarkah kita bahwa bukan hanya mereka yang rusak, tapi kamu juga rusak? Kita juga rusak. Sadarkah kita bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sudah rusak? Human error berbicara tentang kebobrokan manusia, kerusakan manusia. Namun sadarkah kita bahwa kita juga rusak? Bahwa kita bukan pribadi yang baik, kita rusak. Mas Daniel juga pernah cerita sama saya bahwa kita semua adalah pendosa, cuma beda area saja. Benar Mas Pandu? Mungkin teman-teman berbuat dosa di area yang visible, teman-teman berbuat dosa di area yang terlihat. Ngomong kotor itu di area yang terlihat. Tapi sadarkah kita bahwa kita juga berdosa di area yang lain? Mungkin pikiranmu bukan pikiran yang jernih. Tiap kali ngeliatin orang, isinya cuman badai kelambine kok aneh, lorek-lorek kok gitu. Aneh nih. Wajar tuh. Enggak perlu. Untung pikirannya selalu hal-hal yang buruk. Jaketnya bayu kepadangan. Sesuatu yang buruk mungkin terjadi bukan di
berdosa di areanya, tapi kamu juga berdosa di areamu sendiri. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ini ayat favorit Roma 3 ayat 23. Semua manusia tanpa terkecuali telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua berdosa, hanya beda area saja. Namun kita sama-sama butuh kasih karunia. Dulu teman-teman, sadarkah bahwa kita adalah orang-orang yang rusak? Pertanyaannya, seberapa error diri kita? Adakah rasa untuk ingin memperbaikinya? Adakah teman-teman ketika menyadari bahwa apa yang kamu lakukan selama ini adalah hal yang buruk? Adakah rasa dalam dirimu untuk memperbaikinya? Nggak perlu ngangguk-ngangguk karena kelihatan salah. Biasa saja. Apakah ada rasa untuk ingin memperbaiki sesuatu yang rusak dalam hidupmu? Apakah ada rasa ingin memperbaiki dirimu yang rusak? Atau mungkin kita baru sadar bahwa kita telah rusak? Mungkin sebagian dari kita tidak menyadari hal ini, bahwa bukan hanya mereka yang berdosa, tapi juga saya yang berdosa. Sekalipun kamu ke gereja dengan rajin, sekalipun kamu pelayanan dengan rajin, mungkin sampai tidak ada hari kamu berada di rumah, namun kamu juga berdosa di area yang berbeda. Bukan hanya mereka, kamu juga berdosa. Apakah kita baru menyadari hal ini? Teman-teman yang dimabukkan dengan kemabukan rohani, dimabuk pelayanan, apakah sadar bahwa kita juga berada dalam dosa? Adakah rasa untuk memperbaikinya? Bisakah kita memperbaiki hal ini? Next slide. Kabar buruknya, teman-teman, kerusakan kita terlalu tinggi. Kalau teman-teman beli keripik bon cabe, itu mungkin level maksimal berapa ya? 15 kan bon cabe, keripik bon cabe. Ada yang suka bon cabe? Tidak ada. Ada, tidak usah malu, ini bukan dosa. Bon cabe bukan dosa. Ini bukan 15 ya. 15. Berapa? 30. Tenang. Boncak Itu boncak ini. Oh iya 30. Itu kan levelnya tertulis ya bro. Bener toh? Nek kamu bisa setan. Saya udah baca tuh. Mas Pandu punya boncak. Baru dengar. Itu harus bani mas. Ngobrol dulu bentar ya Pak. Saya boncak ini, boncak. Oh iya ya kelingan. Sing bubuk pedes itu mas. Ini mau lanjut apa mbak boncak? Lanjut dulu kali ya. Nanti ya mas. Itu tapi pedes banget. Bro, nek keripik boncak apa boncak bubuk itu pasti kan levelnya kesablon loh. Levelnya semakin tinggi, level 1 itu paling rendah. Umpamanya segini ya, level 1. Semakin lama semakin tinggi, bener gak? Level 30 itu udah lumayan tinggi. Nah, kerusakan kita kalau disablon ke bungkus bon cabe itu lebih dari bungkusnya gitu. Mungkin sampai pabriknya itu isinya tinta toh. Dari kerusakan kita terlalu rusak, kita terlalu parah, kebobrokan manusia terlalu parah, levelnya terlalu tinggi. Beberapa teolog menyebut bahwa kita rusak, kita bobrok moral itu secara radikal. Radikal itu secara mengakar. Akarnya itu udah rusak gitu loh. Manusia sudah rusak dari akarnya. Atau bahkan beberapa teolog mengatakan bahwa manusia rusak secara total. Sudah tidak ada kebaikan dalam dirinya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka rusak. Bukan hanya sebagian, tapi seluruhnya. Levelnya itu udah lebih level maksimal. Manusia rusak total. Teman-teman tahu total ya? Merek sikat gigi, bukan. Total itu Mas Adris tidak tahu. Main terus mas. Antara lagi Mas Adris. Mas Adrisnya nggak tahu, mas saya salah merek. Tapi tidak apa-apa. Total itu seluruhnya. Jadi rusaknya udah total, seluruhnya udah rusak. Itu diri kita. Kita sudah rusak total. Baik teman-teman yang rajin ke gereja maupun kita yang hidup di luar sana, kita sama-sama berdosa dan kita sudah rusak. Tujuan dari firman Tuhan pada sesi pembukaan ini, next slide, adalah agar kita dapat melihat kasih karunia Allah di dalam Kristus secara penuh, melihat Injil Kristus secara utuh, bukan hanya melihat keluar, namun juga melihat ke dalam, sehingga merubah seluruh aspek dalam kehidupan kita, termasuk sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Kristus, bukan sebuah beban, namun anugerah Allah. Teman-teman,
Kalau teman-teman mendengar kasih karunia hanya memahami dalam sudut bahwa Tuhan mengasihimu, teman-teman mendengarkan sebuah Injil yang mungkin akan kita nilai tidak secara utuh. Sebuah kisah dilihat secara utuh akan memberikan arti yang lebih penuh. Kalau gini, teman-teman mendengar kisah tentang kebaikan seorang, mungkin siapa ya yang paling baik di sini? Saya mungkin. Enggak, mungkin ini. Teman-teman mendengar kisah tentang kebaikan orang, mungkin Bayu sama Vincent. Mana Vincent? Oh ini kakak adik. Loh, bajunya juga terang. Enggak masalah sebenarnya. Bayu, Vincent ini kakak adik. Kalau teman-teman mendengar kisah ini, Bayu cek. Oke. Mati lampu. Mati lampu. Orang di atas. Fokus lagi. Bukan kesalahan kita, ini bukan karena dosamu ya. Fokus lagi. Jebret, mati lampu. Udah teman-teman, santai saja. Hukuman Tuhan lebih dari itu. Bukan itu Mas. Mati lampu ya Mas Adi? Iya. Oke. Sudah hidup. Oh ini udah hidup nih. Oh ini emergency Mas. Oh, sensi. Emergency. Oke, karena nggak ada PowerPoint, jadi mari kita tutup dalam doa. Doa amin loh. Amin loh. Nah ini dosa ini. Saya bersyukur ya, hukuman dosa langsung loh mati lampu. Contohnya udah ada. Saya enak. Terima kasih Tuhan, khotbah hari ini cepat selesai. Oke, kita tutup dalam doa teman-teman. Siapkan hatimu untuk menerima tawaran Tuhan. Udah, padahal santai saja. Saya masih punya 3 lembar. bukan 5 lembar, yang 2 kosong. Oke, sampai mana deh? Sampai Andre berdosa. Bukan, skip dulu. Kita semua juga berdosa. Oke, jadi tujuan firman Tuhan pada sesi pembukaan ini untuk melihat kasih karunia itu secara utuh, secara penuh. Kalau kita melihat sebuah kisah nggak penuh, itu nilainya juga nggak penuh. Kalau kita dengar gini, Bayu ngajak makan Vincent, Bayu bayari Vincent. Dalam pikiran teman-teman, apa yang tergambar tentang sosok Bayu? Baik, ada yang lain? Murah hati? Oke, 2 kata cukup, nanti kelamakan. Muter bantu Bayu. Oke ini, Bayu ngasih makan Vincent itu sebuah hal yang baik. Tapi teman-teman mendengarkan kisah ini nggak utuh. Coba dengarkan kisah ini dengan utuh. Bagaimana keadaan Vincent di rumah? Vincent selalu marah-marah sama Bayu. Vincent selalu barangnya Bayu dirusui terus sama Vincent. Apa-apa Vincent ganggu Bayu. Bahkan untuk hal-hal penting Vincent ganggu terus. Ketika teman-teman sudah mendengar hal ini, teman-teman dengar lagi, Bayu ngajak makan Vincent. Pasti yang tergambar dalam pikiran teman-teman bukan hanya baik, tapi Bayu seorang yang sangat baik. Ketika kita melihat sebuah kisah secara utuh, kita jadi tahu nilainya secara penuh. Nah, sama dengan hal ini. Ketika kita memahami kasih karunia hanya tentang bahwa Tuhan baik sama kita, tapi kita tidak melihat betapa buruknya diri kita, maka kita tidak menilai kasih karunia itu secara penuh. Tujuan firman Tuhan pada kesempatan kali ini adalah agar kita semua melihat Injil Kristus secara penuh. Bagaimana Kristus menyelamatkanmu, tapi bukan hanya menyelamatkanmu, menyelamatkan kamu, pendosa-pendosa yang handal. Kisahnya lengkap, nilainya utuh. Kalau kita memahami sebuah kisah secara utuh, nilainya juga penuh. Tuhan nggak hanya baik. Kalau teman-teman dengar, oh Tuhan ngasih berkat kita, Tuhan baik. Tapi ketika tahu bahwa Tuhan memberikan kepada seorang yang nggak layak, Tuhan menjadi pribadi yang kita melihat sebagai pribadi yang sangat baik. Nilainya berubah, nilainya jadi penuh. Sampai sini paham? Ketika kita melihat sebuah kisah secara penuh, maka akan memberikan arti yang lebih penuh. Sebenarnya bagus teman-teman. Ada kata-kata yang bagus karena saya yang buat. Mas Daniel tahu bagus itu benar. Tidak bosan, tidak apa-apa. Masih sedikit. Jadi teman-teman, mereka yang menyadari betapa bobroknya dirinya akan melihat betapa berharganya kasih karunia yang ia terima. Kalau teman-teman nggak sadar betapa hancurnya dirimu, ya kasih karunia ya cuma gitu aja. Berapa banyak dari kita yang sampai saat ini menilai kasih karunia sebagai hal yang biasa, sebagai hal yang
ya wis lah, memang Tuhan baik sama saya. Mari kita melihat Injil Kristus secara penuh, melihat bagaimana Kristus menyelamatkan kita, bukan hanya dari perspektif kita, tidak hanya lihat keluar, tapi juga lihat ke dalam. Bukan hanya Kristus yang mengasihi kita, namun juga betapa bobroknya kita yang sangat tidak layak untuk menerima kasih karunia. Mereka yang menyadari betapa bobroknya dirinya akan melihat betapa berharganya kasih karunia yang ia telah terima. Nah, saat kesempatan kali ini, mari kita lihat seberapa rusak diri kita. Mari kita lihat seberapa rusak dari diri kita saat ini. Mari kita buka Alkitab kita, karena TV-nya mati. Kita buka Efesus 2 ayat 1. Efesus, ada yang bawa Alkitab buku? Oke. Efesus itu sebelum Filipi. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Ini ayat yang kita bahas kesempatan kali ini. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Mungkin bisa dibaca bergiliran. Bagi teman-teman yang merasa dosanya terlalu banyak, ayat ganjil, yang dosanya sedikit, ayat genap. Ya mulai, yang dosanya banyak. Jangan kali ya, diskriminatif. Cowok cewek aja. Yang cowok ayat ganjil, yang cowok ayat genap. Berarti yang mulai cowok apa cewek dulu? Nah, cowok ganjil, cowok ganjil, cewek genap. Yuk, baca. Mulai Efesus 2 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang kafir. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Demikian firman Tuhan. Dari ayat ini, dari teks ini, kita akan melihat betapa rusaknya kita. Mungkin kita bilang gini, nah itu kan dulu sebelum kenal Kristus. Itu kan dulu sebelum kita percaya sama Tuhan. Sekarang kan udah gak kayak gitu. Teman-teman harus memahami ini secara lengkap. Kita harus menyadari betapa bobroknya kita supaya melihat kasih karunia itu dengan cara yang benar. Bahwa kita orang-orang yang hancur menerima sebuah hal yang sangat berharga. Poin pertama, seberapa rusak manusia? Yang pertama, mati dalam dosa. Efesus 2 ayat 1. Izinkan saya untuk membacanya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Teman-teman lihat, kata mati muncul di situ. Kondisi kita mati dalam dosa. Setiap kita tanpa terkecuali mati dalam dosa. Nah, kadang-kala suatu hal yang sering kita dengar itu kita tidak tahu definisinya. Contohnya apa ya? Hidung kan sering didengar. Hidung itu apa? Kan? Apa ya? Kita sekedar tahu hidung. Sama dengan dosa. Seberapa banyak kita yang sering mendengar dosa? Hari ini sudah banyak. Saya bersyukur ngomong dosa, kan? Jadi kelihatan lebih baik. Padahal enggak juga. Saya juga sama buruknya. Oke. Apa itu dosa, teman-teman? Apa itu dosa? Ada beberapa kata yang digunakan dalam Alkitab. Namun ini cukup populer dan umum. Teman-teman pasti paham. Kalau teman-teman dengar khotbah tentang dosa, pasti kata yang muncul hamartia. Kata yang kaitannya dekat sama dosa. Hamartia itu meleset dari sasaran. Gini, pahami. Meleset dari sasaran itu enggak dekat, enggak jauh, namanya meleset. Enggak banyak, enggak dikit, dosa ya dosa gitu. Makanya kekristenan tidak menilai dosa kecil, dosa besar. Semua kita berdosa. Makanya jangan terlalu insecure itu apa sih? Apa namanya? Minder. Nah, jangan terlalu minder. Kita sama-sama berdosa. Namun ini bukan hal yang baik. Kita perlu kasih karunia. Kita semua berdosa. Hamartia, meleset dari sasaran. Sesuatu yang meleset dari sasaran disebut dosa. Gini simpelnya. Tuhan berkata A, kita tidak melakukannya. Itu dosa. Tuhan bilang A, kamu tidak berbuat A,
itu dosa. Atau Tuhan bilang A, Tuhan berkata A, kita melakukan kebalikannya. Tuhan bilang A, kita melakukan kebalikannya, itu juga dosa. Tuhan bilang jangan disentuh, disentuh, itu dosa. Simple. Dosa itu Tuhan bilang A, kita tidak melakukan A, dosa. Tuhan berkata A, kita melakukan kebalikannya, itu juga dosa. Jadi kamu diem, nggak melakukan kehendak Tuhan, itu juga dosa, gitu loh. Sampai sini kira-kira teman-teman paham betapa berdosanya dirimu, betapa berdosanya kita. Tuhan bilang pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Kita malah main Mobile Legends, ngomong toksik, itu juga dosa. Bahkan kamu main Mobile Legends pun tidak memberitakan Injil, itu juga dosa. Tidak menjalankan perintahnya dan melakukan larangannya, itu dosa. Tidak melakukan perintahnya dosa, melakukan larangannya juga dosa. Atau dengan lebih singkat, 1 Yohanes 3 ayat 4, kalau teman-teman boleh buka, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Yohanes jelasin simpan. Kalau kamu melanggar hukum Allah, itu namanya dosa. Alkitab tulis gini, kalau kamu nggak menjalankan satu, maka kamu bersalah terhadap sepenuhnya. Itu dosa. Kondisi kita adalah mati dalam dosa. Kondisi kita mati di dalam dosa. Ini bahasa metafora yang dipakai Rasul Paulus. Mati artinya terpisah dari Allah, mati rohani. Kemarin Mas Daniel sudah sempat bahas ini. Di mana ya Mas? Khotbah umum Kak? Lupa kayaknya. Next. Iya bener ya? Saya lupa. Next sama umum. Oke. Nah, ini pelajaran ingatan saya kira-kira 90. Tidak perlu di. Ada yang nyatet? Tidak ada ya? Nanti di rata-rata. Oke. Mati secara metafora, terpisah dari Allah, mati rohani. Namun kita juga mati dalam hal merespon terhadap Allah. Kita tidak mampu untuk melakukan perintahnya. Tuhan bilang A, bukan hanya kamu diem, tapi kamu tidak mampu untuk melakukan perintah Tuhan. Kita mati dalam dosa. Kita tidak mengakui Allah dan kita tidak mengabdi kepadanya. Dan bahasa yang dipilih Rasul Paulus unik. Paulus pilih kata mati. Artinya kita tidak memiliki kekuatan dan tidak berdaya melawan dosa. Itu kondisi setiap kita. Kita nggak mampu untuk melawan dosa. Itu kita. Godaan dosa datang, ya kita ngikut. Nggak ada kemampuan dalam diri manusia untuk melawan dosa. Nah, teman-teman, melihat kondisi ini, kerusakan yang serius ini, apakah ada cara untuk memperbaikinya? Sudah mati dalam dosa. Mati. Tidak mampu merespon Allah, tidak mampu melakukan perintahnya, setiap ada dosa, tidak ada kemampuan dalam dirinya untuk melawan dosa. Dalam kondisi yang sangat ekstrim ini, terpisah dari Allah, tidak mampu merespon Allah, tidak memiliki kekuatan untuk melawan dosa. Kerusakan yang sangat serius ini, kira-kira adakah cara untuk memperbaikinya? Ingat, kalau seumpamanya upah dosa bukan maut, mungkin kita bisa tenang-tenang aja. Tapi karena upah dosa adalah maut, ini menjadi hal yang serius. Upah dosa maut, dan kita dalam dosa itu nggak bisa apa-apa. Kondisinya serius. Dosa lebih serius dari apa yang kita pikirkan. Itu dosa, teman-teman. Adakah cara untuk memperbaiki hal ini? Sehingga kita sekarang cukup paham. Ketika Rasul Paulus berseru, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Paulus bilang, "Wah, kacau nih, kacau. Manusia mati dalam dosa. Siapa yang dapat tolong aku? Aku manusia celaka." Rasul Paulus bilang gitu. Ini sangat buruk, teman-teman. Kondisi manusia mati dalam dosa. Rasul Paulus bilang, "Wah, aku manusia celaka. Gimana cara untuk keluar dari tubuh maut ini?" Ini sangat buruk, tapi belum semuanya. Ini sangat buruk, tapi belum semuanya. Saya melihat wajah kita mulai berubah menjadi lebih murung. Mungkin karena dua hal. Pertama, bahwa kita tahu bahwa kita sangat rusak, sudah mati dalam dosa, tapi masih belum semuanya, masih ada lainnya. Nah, mungkin kedua, kita murung karena kita tahu bahwa masih ada poin-poin selanjutnya. Oke, jadi
Ini belum semuanya teman-teman. Sekalipun kita sudah mati dalam dosa, sebuah hal yang buruk, ini belum semuanya. Kondisi kita tidak hanya mati dalam dosa. Kondisi kita kedua, betapa buruknya manusia hidup di dalam dosa. Mungkin teman-teman agak sedikit bingung, tapi lebih spesifik teman-teman yang mencatat yang bingung. Yang poin 1 loh, mati kok ini kok hidup. Nah, kita hidup dalam dosa ini gini teman-teman. Efesus 2 ayat 2. Boleh dilihat nama kitabnya masing-masing. Efesus 2 ayat 2, demikian firman Tuhan. Singkat saya membacanya, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yang A bilang, kamu hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam dosa. Kata hidup dalam bahasa asli berarti berjalan. Kalau secara literal, kalau secara sesuai dengan teksnya, itu bunyinya gini: di dalamnya pada suatu ketika kamu berjalan menurut zaman dunia ini, menurut penghulu otoritas angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini kita, gak hanya mati, tapi juga hidup di dalamnya. Gak hanya mati, tapi berjalan di dalam dosa. Mati kan metafora tadi. Kita mati terpisah dari Allah, gak mampu respon Allah, tapi kita juga terus aktif di dalamnya. Kita hidup di dalamnya. Kata hidup dalam bahasa asli berarti berjalan. Ini kata yang aktif, kata yang ada partisipan dari kita untuk melakukannya. Ini kata yang aktif. Mati dalam dosa itu kayak gini, kalau singkatnya, tidak mampu merespon Allah, tidak mampu melawan dosa, pasif melakukan hal yang benar. Ini mati, pasif. Namun kita juga berjalan di dalamnya. Kita juga hidup di dalam dosa. Kita pasif melawan dosa, tapi kita aktif melakukan dosa. Ini kondisi kita. Bukankah seperti itu? Seberapa banyak dari kita yang setiap hari berjuang untuk melawan dosa, atau berapa banyak dari kita yang malah aktif melakukan dosa? Kita pasif melawan dosa, dan kita malah aktif melakukannya. Pasif melawan, aktif melakukan. Ini yang Rasul Paulus mau tekankan. Kamu pasif melawan dosa, ini loh kondisimu, jemaat Efesus, kondisimu, setiap manusia, kamu itu pasif melawan dosa, tapi kamu malah aktif melakukannya. Betapa hancurnya kita. Nah, Rasul Paulus jelasin gini: kita hidup dalam dosa, aktif melakukan hal yang salah, aktif melakukan larangan Allah. Nah, kenapa kita hidup terus-menerus di dalamnya? Ada kata karena di situ. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kita hidup menurut, kalau bahasa dalam literalnya tadi bilang, karena kita hidup menurut zaman dunia ini. Zaman dunia ini itu berbicara tentang sebuah prinsip keduniaan. Berapa banyak dari kita yang hidupnya untuk menikmati kedagingan, terus menerus menikmati kedagingan. Ngomong kotor ya jalan, ngerasani ya jalan, males ya jalan, hanya untuk memuaskan kedagingan kita, kesementaraan kita. Kita hidup menurut zaman dunia ini. Nah, ini unik. Rasul Paulus jelasin dengan sebuah pemahaman yang dianut oleh jemaat Efesus saat itu. Rasul Paulus bilang gini: kamu hidup menurut zaman dunia ini, menurut penguasa yang berkuasa di angkasa, yaitu roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita hidup menaati penguasa kerajaan angkasa. Kerajaan angkasa kira-kira siapa? Ada yang tahu? Iblis? Sepakat semua? Cuma tutup aja ini. Iblis bekerja di angkasa. Dan ini tentang Rasul Paulus mengadopsi dari apa yang jemaat Efesus pahami. Ada yang namanya kosmologi dalam masyarakat saat itu. Benar ya Mas Daniel? Ada yang namanya lapisan atmosfer kita ini dibagi jadi 3. Dasar, yang paling bawah, angkasa, dan yang paling atas, melebihi angkasa. Rasul Paulus sering pakai di ayat ini. Tuhan sudah turun ke bagian yang paling bawah di bumi. Artinya Tuhan juga yang telah naik melebihi angkasa. Jadi ada 3 lapisan. Nah, lapisan tengah-tengah ini dipercaya sebagai lapisan di mana iblis bekerja gitu loh. Jadi Rasul Paulus jelasin bahwa kamu hidup, kamu menurut iblis. Kamu hidup sesuai dengan apa yang iblis perintahkan kepadamu. Kita hidup di bawah kekuasaan iblis, yaitu roh yang bekerja. Nah, uniknya kata bekerja yang dipakai di sini itu memiliki arti bekerja
besar dengan kuasanya. Bukan hanya kerja aja. Kalau teman-teman tahu tukang, kan ada tukang yang kerja cuma kerja, ada yang kerja atau mau wah semangat. Nah ini iblis tipe yang semangat, tapi bukan tukang gitu loh. Iblis ini ya memang dia bekerja dengan sekuat tenaga menunggangi kita di antara orang-orang berdosa, orang-orang yang durhaka. Kita sudah tidak berdaya. Kita paham poin yang pertama, kita mati dalam dosa. Kita tidak berdaya, ditambah ditunggangi oleh iblis yang berkuasa di antara orang berdosa. Teman-teman kira-kira sampai saat ini, teman-teman bisa bayangkan betapa hancurnya kita. Kita udah gak punya kemampuan, masih ada ditunggangi untuk berbuat dosa terus. Betapa hancurnya kita. Betapa hancurnya manusia. Teman-teman ingat tadi Paulus berseru, aku manusia celaka? Mungkin teman-teman mendengarkan kalimat ini lagi dengan nada yang sedikit berbeda. Mungkin teman-teman bisa paham, oh Rasul Paulus ternyata teriaknya kayak gini. Dia bilang, aku manusia celaka, siapa yang dapat menyelamatkan aku? Sudah mati, ditunggangi lagi, aktif terus melakukan dosa. Itu kondisi kita. Itu poin kedua, cukup cepat. Nah, poin yang terakhir, poin yang teman-teman sukai karena terakhir. Poin ketiga, kita tidak hanya mati dalam dosa, kita juga aktif melakukannya, hidup di dalamnya. Ini yang terparah menurut saya. Naturnya dosa. Setiap manusia dalam dirinya, naturnya adalah dosa. Perumpamaan yang paling sering dipakai, teman-teman lihat anak kecil ada yang ngajari menipu. Kira-kira adakah orang tuanya yang ngajari anaknya menipu? Saya rasa nggak ada ya. Maksud ya mengajari anaknya menipu. Uniknya, anak kecil tanpa diajari menipu, dia udah pandai menipu gitu loh. Ini unik. Teman-teman kita semua yang diajari matematika setiap hari aja nggak pinter-pinter gitu loh. Ini menipu, orang yang ngajari langsung nipu gitu loh. Dan yang ditipu orang tuanya, jelas yang pertama itu loh. Parah. Kondisi manusia, naturnya, sifat alaminya itu dosa, berdosa. Jadi apa yang keluar dalam dirinya adalah dosa. Karena sifat alami manusia adalah dosa. Efesus 2 ayat 3, teman-teman bisa lihat lagi di ayat teman-teman. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kalau dalam terjemahan yang lebih textbook itu bunyinya gini, di antara mereka juga kita semua pada suatu ketika tinggal dalam dasar dagingan kami dan melakukan keinginan-keinginan daging dan pikiran-pikiran, bahkan secara alami. Pahami hal ini, bahkan secara alami. Terjemahan baru tuliskan pada dasarnya. Kalau teman-teman lebih lihat ke yang asli, bunyinya bahkan secara alami kita adalah ini unik. Terjemahan baru menggunakan kata orang-orang yang harus dimurkai. Tapi dalam bahasa aslinya bunyinya ini, anak-anak kemurkaan, sama seperti mereka yang lain. Bagi saya, ini kondisi paling mengerikan dalam hal ini. Teman-teman, perhatikan, ada yang masih buka Alkitabnya? Perhatikan dari ayat 1, 2, dan 3. Rasul Paulus menggunakan kata ganti orang yang berbeda dan ditekankan pada masing-masing bagiannya. Ayat 1, kamu muncul tuh, kamu dahulu sudah mati, sekian-sekiannya, kamu hidup di dalamnya. Ayat yang ketiga, Paulus mulai mengganti, kami, sebenarnya kami semua juga terhitung di antara mereka. Rasul Paulus mau bilang gini, sekalipun bangsa Yahudi punya aturan jelas yang mengatur hidupnya. Teman-teman tahu bangsa Israel itu punya 10 hukum Taurat, dan itu lebih, kitab Taurat itu memuat berapa ratus aturan, berapa ya, 600 berapa gitu ya, kayak banyak lah. Udah diatur sedemikian rupa, bangsa Yahudi punya Taurat, ada aturan yang cukup jelas, namun tetap saja mereka berbuat dosa. Teman-teman lihat ya, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran-pikiran kami yang jahat.
Artinya mereka pun, orang-orang dengan aturan yang jelas pun, mereka tetap berbuat dosa melanggar perintah itu. Mereka berbuat dosa dengan hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikirannya yang jahat. Padahal mereka hidup di dalam hukum yang jelas ngatur, udah jelas-jelas diatur, tetap aja berbuat seenaknya. Itu manusia. Rasul Paulus tulis gitu. Bahkan Rasul Paulus tulis di akhirnya dijelaskan. Bahkan kita semua secara alami adalah anak-anak kemurkaan sama seperti mereka yang lain. Teman-teman pahami tentang anak-anak kemurkaan ini gini. Kalau kata-kata ini muncul tentang anak-anak itu gini. Maksudnya ya sejak dari sononya, memang kayak gitu loh. Teman-teman dengar tentang apa ya anak? Biasanya dipakai untuk hal-hal yang nggak baik. Anak-anak apa ya? Anggaplah gini, dalam hal yang baik ya. Silsilah itu nggak mungkin bisa dihapus, bener gak? Ada. Kalau teman-teman dulu SD bahasa Indonesia itu pernah buat yang namanya pohon keluarga. Ada yang pernah buat? Itu kan tidak bisa dihapus salah satu loh. Mas Pandu tahu pohon keluarga? Jadi gimana? Ayah, ibu. Oh iya. Nenek. Ayah, ibu. Kakek, nenek. Anak, terus Cucu. yuk, belum loh. Tapi kita menikah belum loh. Nanti cucu belum ada. Gitu. Nah, namanya anak-anak itu kan silsilahnya nggak bisa diubah. Kalau teman-teman dengar anak-anak kedurakaan, artinya teman-teman sudah duraka sejak dari sononya gitu. Sudah murka. Anak-anak kemurkaan artinya kita semua seharusnya menerima murka. Ini parah, sangat parah. Bahkan secara alami kita adalah anak-anak kemurkaan. Secara natur, secara alami kita sudah berdosa. Hakikatnya dosa, kudratnya dosa. Teman-teman, kalau sesuatu yang nggak sesuai kodratnya itu kan biasa dibilang keajaiban ya. Burung hidup di laut, menyelam, itu keajaiban. Tidak sesuai kodratnya. Kodratnya ini ya burung di udara. Manusia, kodratnya dosa. Masalahnya gini, ini nggak menjadi masalah selama upah dosa bukan maut gitu loh. Kalau upah dosa maut, ini jadi masalah yang besar. Secara alami sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Sampai sini paham? Kira-kira betapa rusaknya diri kita? Kalau teman-teman ingat, coba bayangin Paulus berseru, pasti poin pertama, oh semuanya cukup kencang. Kedua sampai ketiga, teman-teman pasti mengimajinasikan Paulus berseru dengan suara yang sangat kencang. Bahwa dia sadar tubuhnya berdosa. Siapakah yang dapat menolong aku dari tubuh maut ini? Teman-teman, betapa rusaknya manusia. Poin pertama tadi, kita mati dalam dosa. Kita hidup di dalam dosa. Pada dasarnya, naturnya dosa. Betapa rusaknya manusia. Kita mati dalam dosa, hidup dalam dosa, dan harus menerima murka karena secara natur, secara alami kita sudah berdosa. Betapa rusaknya manusia. Seharusnya kita pun menyerukan hal yang sama seperti yang Rasul Paulus serukan. Berapa banyak dari kita yang sudah menyadari hal ini dan berkata, Tuhan, kira-kira siapa yang mampu menolong aku dari tubuh maut ini? Berapa banyak dari kita yang menyadari betapa rusaknya dirimu, betapa rusaknya kita? Kita kembali ke pertanyaan awal. Adakah solusi dalam hal ini? Menurut teman-teman, dalam kondisi yang sangat ekstrim ini, adakah solusi? Solusi yang salah hanya menambah masalah. Solusi yang salah itu cuma nambah-nambah masalah. Kamu sakit batuk tapi minum obat sakit perut, itu nambah-nambah masalah. Bener ya? Adakah yang gitu? Tidak ada. Andreas, bayi. Aku terus. Kamu pun, kita semua manusia berdosa. Cuman kamu lebih banyak. Kita sama-sama manusia berdosa itu. Jadi pemahaman ini tidak harus membuat kita sombong, teman-teman. Pemahaman ini seharusnya membuat kita rendah hati. Karena sekalipun pemabuk berat dengan kita yang ke gereja, kita sama-sama berdosa.
sama gitu loh. Kita sama-sama berdosa dan upah dosa adalah maut. Kira-kira dengan kondisi yang sangat ekstrim ini, adakah solusi untuk menyelamatkan kita? Ingat, solusi yang salah hanya nambah masalah. Saya dulu punya teman unik, sangat unik. Jadi gini Mas Adris, kalau ini dengar cukup lucu sih. Jadi saya pernah ngekos di sebuah tempat gitu ya. Kosnya itu punya TV di ruang utama. Nah, setiap kali hujan, TV-nya itu bening. Unik. Pertama kosnya unik, kedua saya unik. Bener, kosnya unik, TV-nya unik. Penghuni gitu. Aduh, bener, penghuninya unik, kecuali saya. Semua unik gitu loh. Kosnya unik, punya ruang TV di ruang tengah. TV-nya unik, kalau hujan baru bening. Nah, saya punya temen yang unik nih. Jadi saat itu kondisinya terang, kondisinya nggak hujan. Teman saya pengen nonton bola, klub favoritnya Persija Jakarta. Ada yang suka Persija? Persija Jakarta, mantap. Saya nggak tahu Liga Indonesia. Wah, yo Persis Solo. Tapi kemarin kalah terus. Ini direkam ya? Waduh, nanti saya diserang sak Jose. Sopati. Mas, direkam nggak? Oke, gini. Teman saya ini pengen nonton Persija, tapi problemnya cuacanya cerah. Jadi teman-teman tahu apa problemnya? TV-nya burem karena cuacanya cerah. Teman saya ini saya nggak tahu, unik banget. Jadi dia memahami gini. Oh, berarti TV-nya ini bening kalau antenanya basah. Oke, logika pertama TV-nya bening kalau antenanya basah. Kira-kira yang dilakukan teman saya apa? Teman saya bawa. Bener, tapi unik lagi Mas Adis. Gini, antenanya kan tinggi ya. Tiangnya ini dari bambu. Teman saya ini bawa air, disiram bawahnya. Antenanya biar airnya naik, TV-nya bening. Oh ya lucu gitu. Kira-kira teman-teman paham kenapa saya nggak betah kos? Saya nggak tahu ya. Saya kan di ruang tengah itu, karena ruang tengah itu kan juga buat parkiran motor gitu. Nah, unik lagi tadi. Loh, ada air banyak. Sama ada orang yang ngakak-ngakak. Wih, ini konco pulang lagi. Tak lihat, wih, nyirami antena. Aneh. Disiram, anehnya gini. Dia disiram, airnya itu naik ke bambu sampai ke antena. Aneh banget. Dulu saya paham, oh ini unik nih, kurang unik. So saya mikir nih, untuk apa Tuhan kira-kira saya berada di lingkungan yang unik ini? Dia menyelesaikan masalah dengan solusi yang salah. Dia menyelesaikan sebuah masalah, tapi solusinya salah. Yang ada hanya menambah masalah. Terus jalannya basah, dia nyirami. Sekarang saya paham kenapa Tuhan tempatkan saya di lingkungan itu. Untuk contoh hari ini gitu. Kalau saya tidak punya itu, mungkin saya nggak ngomong apa-apa. Terima kasih Tuhan. Jadi pahamilah, seunik apapun teman-temanmu, pasti ada maksud Tuhan di situ. Wow, ini nggak sesuai tema sih. Tapi setiap solusi yang salah hanya akan menambah masalah. Oke, saya bukan papanya Pak Ipan. Oke, teman-teman, tidak ada solusi di dalam diri manusia untuk masalah dosa. Tidak ada solusi dalam diri manusia untuk masalah dosa. Kabar buruknya, tidak ada solusi. Karena manusia sudah rusak. Apa yang kita harapin dari hal yang rusak? Wong sumbernya sudah rusak. Gimana cara memperbaikinya ini loh? Sumbernya udah rusak. Terus cara memperbaikinya? Tidak ada solusi dalam diri manusia untuk masalah dosa. Tidak ada solusi dalam diri manusia untuk masalah dosa karena manusia sudah rusak seluruhnya. Nah, bersyukurlah teman-teman bahwa sesi-sesi selanjutnya sesinya nggak berhenti di sini. Kalau sesinya berhenti di sini, mungkin teman-teman mikir, bah, terus gimana? Apa yang dapat saya lakukan? Masih ada sesi-sesi lainnya. Dan sesi ke depan, sesi pertama setelah pembukaan ini, kita akan mempelajari tentang kasih karunia Allah. Kalau boleh saya sedikit singgung, bersyukurlah ini bukan akhir kisah. Wah, ngerain banget toh.
belakangnya A, B, B. Makanya bahasa Indonesia saya nilainya 90. Guru bahasa Indonesia saya sangat senang sama saya. Adakah guru bahasa Indonesia? Tidak ada. Oke, bersyukurlah ini bukan akhir kisah. Allah tidak membiarkan kita dalam kondisi ini. Allah menolong kita yang tidak percaya di dalam Kristus anaknya. Untuk masalah dosa, manusia dalam dirinya tidak punya solusi. Tapi bersyukurlah Allah mengirim solusi di dalam Kristus. Sebetulnya ada tabel perubahan yang terjadi, tapi karena listriknya mati, nggak apa-apa. Gini, di dalam Kristus Allah membangkitkan kita yang mati dalam dosa. Di dalam Kristus Allah membangkitkan kita yang mati di dalam dosa, memimpin kita berjalan dalam kebenaran kasih-Nya dan memberi kasih karunia kepada kita. Pahami hal ini, yang hina. Di dalam Kristus, bersyukurlah ini bukan akhir kisah. Di dalamnya Allah membangkitkan kita yang mati dalam dosa, memimpin kita hidup berjalan dalam kasih-Nya dan memberi kita kasih karunia kepada manusia yang hina. Teman-teman, saya mau tutup pakai satu quote yang sudah awal disinggung. Mereka yang menyadari betapa bobroknya dirinya akan melihat betapa beraganya kasih karunia yang ia telah terima. Pahami hal ini secara menyeluruh. Pahami hal ini melihat Injil Kristus secara utuh, kasih karunia secara penuh. Mari kita bukan hanya melihat keluar, bukan hanya melihat oh Tuhan kasih saya, Tuhan mengasihi saya, tapi marilah kita juga melihat ke dalam betapa hancurnya kita. Sehingga hal ini merubah seluruh aspek dalam kehidupan kita. Termasuk sebagai hamba Kristus bukan sebuah beban, namun anugerah Allah. Teman-teman, saya mau tutup dengan sebuah perenungan. Kapan terakhir kali teman-teman ke gereja dengan sukacita? Kapan terakhir kali kita datang ibadah minggu hatinya penuh sukacita? Kapan terakhir kali kita pelayanan dengan sukacita? Kapan terakhir kali kita main musik dengan sukacita? Berapa banyak dari kita yang datang ke gereja bukan karena sukacita? Tidak ada sukacita dalam diri kita. Adanya karena dipaksa. Entah itu dipaksa orang tua rohanimu, dipaksa bapak ibumu, dipaksa teman-temanmu. Kamu pelayanan main gitar, kita melayaninya bukan dengan sebuah sukacita, tapi dengan sebuah beban dan gerutu. Kuncinya angel, nadanya belak-belok, itu berkecamuk dalam pikiran kita. Kapan terakhir kali kamu melayani dengan sukacita? Kapan terakhir kali kita ke gereja dengan sukacita? Teman-teman, lupakah kita bahwa kita begitu hina, namun Allah memberikan yang berharga bagi kita? Paham sampai di sini? Ketika kita melihat ini secara menyeluruh, ini akan merubah seluruh aspek dalam hidup kita. Pelayanan kita seharusnya bukan pelayanan dengan beban, tapi pelayanan dengan sukacita. Karena Allah telah menerima kita. Bukankah kita harusnya bersukacita dengan sukacita dari Allah di dalam Kristus? Bukankah ini yang seharusnya kita lakukan? Bukan hanya teman-teman, saya pun juga demikian. Ini menjadi perenungan kita setiap hari. Berapa banyak kita melupakan betapa indahnya kasih karunia Allah, sehingga kita melayani dengan beban. Kamu menjalani hidupmu sehari-hari dengan beban. Sebagai hamba Kristus yang menjaga hidupnya, kita memikirkan ini dengan semua beban. Menjaga mulut untuk gak ngomong kotor, wah kesel tenan, ora iso ngerasani. Anggaplah kalau teman-teman cuma berlibur ngerasani di retret 3 hari 2 malam, wah aku ngerasani abot iki angel. 3 hari 2 malam teman-teman harus menjaga ucapanmu untuk gak ngomong kotor. Wah abot iki angel ta. Kayak miso gampang ini angel. Teman-teman menahan untuk tidak berbuat dosa. Anggaplah selama 3 hari ini ketika teman-teman memikirkan itu sebagai sebuah hal yang berat. Saya mengajak kita untuk memikirkan kasih karunia secara utuh. Kamu yang hina, kita yang hina telah menerima anugerah dari Allah. Kita yang seharusnya menerima murka malah menerima kasih karunia. Seharusnya kita hidup menjaga hidup kita sebagai hamba Kristus dengan sebuah pikiran bahwa saya bersukacita karena Kristus telah selamatkan saya. Harusnya hidup kita dipenuhi sukacita, bukan sebuah beban. Sekalipun
WA-nya nadanya lari-lari, dia tetap gitari dengan sukacita, tetap main musik dengan sukacita. Sekalipun temponya luput-luput, kajiannya luput-luput, tetap jalani dengan sukacita. Kasih karunia merubah seluruh aspek dalam kehidupan kita. Kita dapat memahami ini sebagai sebuah kebenaran firman Tuhan. Kita akan memahaminya secara utuh kalau kita lihat kisahnya secara penuh. Teman-teman, mereka yang menyadari kebobrokannya dalam dirinya akan melihat betapa berharganya kasih karunia yang ia terima. Masalahnya kan kita sering lupa tentang kasih karunia Tuhan. Ada seorang bapak gereja awal-awal bilang gini, kita harus terus-menerus mendengarkan Injil karena kita terus-menerus melupakannya setiap hari. Sadarkah kita di dalam kondisi kita berdosa, kita selalu lupa tentang kasih karunia Tuhan? Mari kita lihat secara lengkap. Tema pembukaan dibuka dengan kerusakan manusia. Mari lihat kasih karunia secara lengkap, sehingga ketika membahas tema-tema selanjutnya, kita melihatnya bukan sebuah beban, tapi sebuah kebaikan Tuhan. Teman-teman akan lihat hamba Kristus bukan sebuah beban lagi, namun sebuah anugerah dari Allah. Saya selesai teman-teman. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan betapa besarnya kasih karunia yang telah kita terima. Mari kita menyadari bahwa kita adalah manusia hina, pendosa yang handal. Mari kita menyadari bahwa setiap kita tanpa terkecuali adalah manusia-manusia berdosa yang hidup di dalam dosa dan terus-menerus melakukan dosa. Sadarkah kita berada dalam kondisi ini? Mari kita sejenak merenungkan hal ini. Tutup matamu dan renungkan betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan. Dosa bukan hanya tentang sesuatu yang kelihatan. Apa yang di pikiranmu itu juga dosa. Mungkin kita berdosa di area yang berbeda. Mungkin kita bisa menghakimi mereka yang berdosa di area yang terlihat, tapi kita lupa bahwa kita juga berdosa. Mari kita menyadari hal ini dengan benar. Setiap kita tanpa terkecuali, setiap manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Celakalah aku, siapakah yang dapat menyelamatkanku dari tubuh manusia ini? Celakalah aku. Seharusnya ini yang terus-menerus kita serukan. Tanpa Kristus, kita bukan sesuatu yang berharga. Mungkin dunia menganggap kita sebagai seorang yang berharga, tapi di mata Allah, kita adalah orang-orang pendosa handal yang hina. Namun, betapa besar kasih-Nya yang Dia berikan pada kita. Mari kita melihat Injil secara penuh. Bukan hanya melihat Allah mengasihi kita, tapi juga melihat betapa berdosanya kita, manusia-manusia yang sudah hancur di dalam dosa. Mari kita menyadari betapa berdosanya kita, sehingga kita bisa melihat betapa berharganya kasih karunia Allah. Dan mari kita meresponnya dengan baik. Hidupmu yang kudus bukan sebuah beban, tapi itu anugerah Tuhan. Hidupmu yang menjaga ucapanmu bukan sebuah beban, tapi itu kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ketika kita menjaga mulut kita untuk tidak dinodai oleh hal-hal yang buruk, itu bukan beban, tapi itu anugerah Tuhan. Mari kita memahaminya secara penuh. Manusia berdosa yang menerima kasih karunia. Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami melihat betapa hancurnya kami sebagai manusia-manusia berdosa. Kami tidak hanya mati di dalam dosa, namun kami juga berjalan terus-menerus di dalamnya. Dan secara alami kita patut untuk menerima murka. Kami bersyukur Bapa bahwa kasih-Mu lebih besar daripada kondisi saat ini. Kondisi manusia tidak sebegitu parah. Memang ini parah, tapi kasih karunia lebih besar dan menutup itu semua. Kasih karunia lebih besar daripada kerusakan manusia. Kami bersyukur Bapa
Tuhan telah memberikan Kristus untuk hidup, mati, bangkit untuk kita manusia berdosa. Tanpa Kristus kami hanya manusia yang berjalan kepada kebinasaan. Kami ucap syukur Bapa, kami memahami ini secara penuh. Kami melihat bukan hanya Tuhan mengasihi kami, tapi Tuhan mengasihi kami yang berdosa. Dan hari ini teman-teman siapkan hatimu dan berkomitmen pada Tuhan untuk merespon apa yang Tuhan berikan ini dengan benar. Sesuatu yang tidak layak kita terima, manusia yang hina menerima kasih karunia. Bapa, kami mengucap syukur karena Kristus ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kesempatan ini kami memahami hal ini secara penuh dan kami mau meresponnya dengan penuh. Kami mau hidup dengan sukacita, bukan dengan beban. Karena itulah yang diberikan Tuhan, kupnya ringan, dan kami boleh bersukacita karena Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah berikan. Tidak ada kata yang lebih baik dari syukur yang patut kami ucapkan. Dan kami mau menghidupi syukur kami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai, tapi kami percaya bahwa Roh Tuhan terus memenuhi setiap kami tanpa terkecuali, berbicara kepada setiap kami, mengingatkan kami, menuntun, menegur, membimbing kami tetap tinggal dalam kebenaran-Nya Tuhan. Kami manusia yang hina menerima kasih karunia yang mulia dari Allah Bapa. Kami ucap syukur Bapa untuk Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus dan Roh Kudus. Amin. Serahkan waktu selanjutnya.